Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita dalam aktivitas kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karena pertolongan-Mu kami boleh bangun. Dan itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang nyata. Roh Kudus tolong kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, dalam kebenaran, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang berjudul kasih yang melampaui pengetahuan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Efesus 3:17-19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Kristus adalah kasih yang tak terukur, tak terbatas, dan melampaui segala pengetahuan manusia. Dalam Efesus 3:17-19, Paulus berdoa agar orang percaya dapat memahami luasnya kasih Kristus, meskipun kasih itu melampaui akal dan logika. Kasih ini bukan sekedar teori atau konsep, tetapi pengalaman nyata yang mengubahkan hidup. Kasih yang membuat kita berakar dan berdasar dalam Kristus, sehingga kita dapat mengalami kepenuhan Allah. Kasih Kristus melampaui pengetahuan, karena kasih-Nya tidak bersyarat, tidak terbatas, dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Apa yang dapat kita renungkan dan pelajari? Yang pertama adalah berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Untuk memahami kasih Kristus, kita perlu berakar dan berdasar dalam kasih itu. Di ayat 17 tadi dikatakan, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar berarti menerima makanan dan kekuatan dari kasih Kristus. Berdasar berarti membangun hidup di atas kasih yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kasih Kristus adalah fondasi yang kuat, yang tidak bisa diguncangkan oleh manusia atau masalah kehidupan sekalipun. Apakah hidup kita sudah berakar dan berdasar pada kasih Kristus, atau masih bergantung pada hal-hal duniawi? Mari kita coba renungkan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah memahami luasnya kasih Kristus. Paulus berdoa agar kita dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 18 tadi menuliskan bahwa dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lebar berarti kasih-Nya mencakup semua orang tanpa terkecuali. Panjang berarti kasih Kristus bertahan selamanya, tidak terbatas waktu. Tinggi, kasih-Nya mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Kemudian dalam, kasih-Nya menyelam ke dalam kedalaman dosa dan kesedihan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita dan memerdekakan kita. Kemudian yang ketiga adalah kasih yang melampaui pengetahuan. Kasih Kristus melampaui pengetahuan karena tidak bisa dipahami sepenuhnya dengan logika manusia. Dalam ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dialami oleh setiap kita, orang percaya. Kasih yang mengampuni saat kita tidak layak untuk diampuni. Kasih yang menerima kita apa adanya meski kita penuh kelemahan. Kemudian yang terakhir adalah dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Ketika kita berakar dalam kasih Kristus dan memahami luasnya kasih itu, kita akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ayat 19 berkata supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah berarti mengalami damai sejahtera, sukacita dan kasih, dan juga kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kasih Kristus membawa kepenuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kasih Kristus yang melampaui pengetahuan membawa kita ke dalam hubungan yang dalam dan intim dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyelami kasih Kristus dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Menghidupi kasih Kristus dengan mengasihi orang lain tanpa syarat, berakar dalam kasih Kristus dengan doa dan penyembahan yang intim, kemudian membangun hidup di atas dasar kasih yang kokoh, bukan pada kepentingan sendiri, dan menceritakan kasih Kristus kepada orang lain agar mereka juga mengalami kepenuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terukur dan melampaui segala pengetahuan. Ajar kami untuk berakar dan berdasar dalam kasih-Mu, agar hidup kami kuat dan tak tergoyahkan. Biarlah kami memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih-Mu, sehingga kami dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Tolong kami untuk dapat menghidupi kasih-Mu dalam setiap perkataan, perbuatan kami, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kehidupan kami pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini diberkati, disertai, dituntun, diberkati. Yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan dengarkan doa mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.